Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Sehat Umahat. Alhamdulillah sehat. Ini suaranya kedengeran nggak Kedengaran? Kedengeran ya. Hai Ustazah, كيف حالك يا أستاذتي؟ Alhamdulillah. Ukti Rita, apa kabar? Alhamdulillah, أنا بخير Ustazah. Masya Allah. Sambil menunggu yang lain ya Umahat ya, kita mulai aja ya. Ya, تفضل Ustazati. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Wa bismillah sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan membaca umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Umahat, pagi ini ya Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita semua ya. Nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat menuntut ilmu ya. Kita melanjutkan kajian kita iman dan cabang-cabangnya, masuk kepada cabang iman kedua ya. Materi ke-6 ya, masuknya ke materi ke-6, cabang iman yang kedua, iman kepada malaikat. Insya Allah akan kita bahas ya, bagaimana cara kita beriman kepada malaikat. Nah, dalam dalil disebutkan ya, banyak sebenarnya dalil terkait dengan perintah ya untuk beriman kepada malaikat, mengimani malaikat. Ya, salah satunya saya mengambil dalil surat An-Nisa ayat 136 Umahat ya. Surat An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya di sini disebutkan wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli, dan kitab yang diturunkan kepada rasulnya ya, ala rasulihi ya, dan kitab yang diturunkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni apa Umat Al-Qur'an ya. Wal kitabil ladzi, dan kitab-kitab yang diturunkan anzala min qabl, kepada sebelumnya, yang diturunkan kepada sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya ya, yakni nabi dan rasul yang menerima wahyu juga gitu ya Umahat ya. Nah, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Disebutkan, dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikatnya ya, kemudian kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Maka di sini apa di sini semuanya adalah rukun iman ya. Allah, malaikat, kitab-kitab ya. Kitab-kitab bukan hanya satu kitab Al-Qur'an ya yang harus diimani, tapi juga kitab yang lainnya juga, Zabur, Taurat, Injil ya. Kita mengimani kitab-kitab yang lain ya yang diturunkan kepada rasul sebelumnya. Kemudian apalagi rasul-rasul, bukan hanya rasul Nabi Muhammad kita saja yang harus kita wajib mengimani, tapi juga rasul yang lain juga ya. Nah ini insya Allah akan kita bahas berurutan ya Umahat ya. Sekarang masuk ke pembahasan iman kepada malaikat. Nah itu dalil yang pertama, yang ini ya, yang memerintahkan kita beriman kepada para malaikat. Nah, di pengantar ini saya sebutkan siapa yang bisa menyembunyikan hakikat dirinya di hadapan malaikat. Adakah kita yang bisa menyembunyikan diri kita dari hakikat ya adanya malaikat? Setiap hari malaikat mencatat kita, setiap hari malaikat mengawasi kita. Itulah disebut dengan dalam ayat yang lain disebutkan Qorin ya.
korin pendamping kita itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan malaikat. Nah, itu yang harus kita pahami ya Umahat ya. Ada korin yang itu dari kalangan malaikat ya. Ada juga korin yang kalangan jin ya, yang selalu yang kalau jin ini bertugas untuk membisikkan, menggoda manusia gitu ya. Membuat manusia lemah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita yakin bahwasanya malaikat selalu ada mencatat gitu ya, itu akan lebih menguatkan keimanan ya Umahat ya. Kita yakin ya ada malaikat yang sedang mencatat amal perbuatan kita. Dengan begitu akan merasa lebih kuat ya, keimanan itu semakin menguat. Nah, ini disebutkan di sini. Kita tidak bisa menyembunyikan hakikat diri kita di hadapan malaikat ya. Mungkin kita bisa menyembunyikan diri kita pribadi asli kita seperti apa di hadapan manusia gitu ya Umahat ya. Misalkan umat nggak tahu ya kekurangan saya apa gitu kan. Allah menutup aib saya misalkan ya. Tapi di hadapan malaikat mereka tahu ya kita sedang berbuat apa karena mereka ada selalu mencatat perbuatan kita. Jadi kita tidak bisa menghindar dari para malaikat ya. Dari manusia kita bisa menyembunyikan diri kita, tapi dari malaikat kita tidak bisa menyembunyikan. Tak ada yang luput dari malaikat juga ya, dari apa yang diucapkan dan diamalkan, karena memang salah satu tugas mereka mengawasi kita. Mereka diberikan tugas oleh Allah mencatat amal kita dan mengawasi kita, ya Umahat ya. Namun ada perkara goib yang memang mereka tidak mengetahui dan Allah tidak memberikan ilmu ini ya. Salah satunya apa? Ajal. Hari kiamat, waktu hari kiamat itu mereka nggak tahu. Jadi ketika malaikat Israfil ya sedang memegang sangkakala gitu ya Umahat, maka malaikat ini nggak tahu ya kapan terjadi hari kiamat. Mereka hanya menunggu titah tugas yang diperintahkan oleh Allah. Suatu saat mereka disuruh meniup sangkakala gitu ya. Ya. Kemudian suatu saat mereka mencabut nyawa manusia. Mereka tidak tahu kalau untuk perkara ini ya, ada perkara yang semuanya tidak yang tidak dibocorkan oleh Allah ya kepada para malaikat. Tapi mereka hanya bertugas ya untuk mengawasi manusia, kemudian malaikat Mikail ya memberikan rezeki ya, menurunkan hujan dan lain sebagainya, itu semuanya atas perintah Allah. Nah, kemudian tadi ya, malaikat adalah perantara dan utusan Allah dari penduduk langit dalam pengurusan ibadah manusia dan alam semesta. Ya, berarti para malaikat ini adalah utusan Allah juga dari kalangan malaikat ya, yang tugasnya Masya Allah gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana mereka ini kekhususan mereka ya. Mereka itu sangat punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia. Salah satunya mereka sifatnya konstan ya. Mereka beribadah terus-menerus dan tidak ada makan minum gitu ya. Kemudian mereka sangat dekat dengan Allah. Jadi apalagi kurangnya nggak ada lagi kekurangan malaikat ya dibandingkan manusia. Manusia yang punya hawa nafsu, ya memang Allah yang memberikan gitu ya. Allah memberikan sepaket manusia dengan hawa nafsu, kemudian Allah juga yang memberikan petunjuk ya. Ini bimbingan gitu ya. Kamu harus seperti apa ketika menghadapi ini gitu ya. Tapi kalau malaikat mereka memang tidak diberikan hawa nafsu itu. Mereka memang selalu beribadah, sujud, bertasbih ya, siang dan malam gitu ya. Nah, inilah dahsyatnya malaikat ya. Nah, sampai dikatakan di langit itu sangat padat gitu dengan penduduk langit ini, yaitu para malaikat. Sampai disebutkan ya, saya pernah mendengar, tapi ini ya bisa dicek lagi ya ya. Mungkin ini saya sumbernya mungkin kurang ini ya, bisa dicek lagi nanti ya. Setiap 4 senti ya, 4 jari ya, 4 jari kita ini gitu ya, itu ada penduduk langit ya. Saking padatnya mereka gitu ya. Setiap penduduk langit itu sampai saking padatnya itu 4 jari ini nih. 4 jari, setiap 4 jari itu ada malaikat.
ya di dalamnya. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an juga sering kita mendapatkan kata kami ya, penunjukan misalkan kami ya, di situ disebutkan Allah dan para malaikat ya. Contohnya di dalam surah Al-Hijr ayat 9 tentang penurunan Al-Qur'an ya. Kami turunkan Al-Qur'an, berarti di situ ada malaikat dan Allah ya, Allah dan para malaikatnya. Ya, Allah dan juga para malaikatnya. Nah, ini disebutkan kata kami di situ menunjukkan bahwasanya malaikatlah yang ditugaskan untuk menurunkan Al-Qur'an, yaitu malaikat Jibril ya. Kami turunkan. Jadi di situ maksudnya bukan Allah, bukan banyak ya. Allah itu bukan banyak. Jadi kalau orang-orang yang suka mempelintir ayat Al-Qur'an, ketika ada kata kami ketika Allah menyebutkan kami, maka mereka menganggap Allah itu berarti banyak, ya, berbilang gitu ya. Maka dalam hal ini gitu ya, para mufassirin mengatakan kata kami itu menunjukkan bahwasanya Allah dan juga para malaikatnya, kayak menurunkan wahyu, mencabut nyawa manusia gitu ya. Itu ada penunjukan kata kami ya. Nah, ini sedikit ya ya, pengantar ya, bahwasanya beriman kepada malaikat itu berpengaruh kepada kepribadian kita juga. Yakni apa? Meyakini bahwasanya malaikat itu selalu mencatat amal kita dan menjaga kita. Ada malaikat yang melaporkan amalan kita setiap Senin dan Kamis itu ya, ada disebutkan di sore hari mereka melaporkan amalan ke langit ya, amalan manusia. Makanya Rasulullah mengatakan setiap hari Senin dan Kamis itu beliau berpuasa karena aku ingin Allah ya, malaikat melaporkanku dalam keadaan berpuasa ya. Makanya tugas malaikat itu gitu ya ya, selalu konstan ya, tetap gitu ya. Nah, inilah para malaikat. Maka ketika kita beramal sholih gitu ya, menghadirkan rasa ada malaikat yang mencatat kita, itu akan semakin menguatkan keimanan. Ya, makanya di sini disebutkan pernah disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda dalam tafsir Ibnu Katsir ya, saya dapatkan bahwasanya seseorang mengucapkan kata-kata yang diridhoi Allah, dia tidak mengira bahwa ucapan itu terus berlanjut. Nah, ini ya, kita mengucapkan kata-kata nih dan kita nggak mengira bahwa ucapan kita itu akan berlanjut langsung ke Allah gitu ya. Maka Allah akan mencatatkan bagi orang itu keridhoannya sampai bertemu dengan Allah. Apa di sini Allah akan mencatatkan bagi orang itu keridhoan Allah sampai bertemu dengan Allah. Dan seseorang yang mengucapkan kata-kata yang dibenci Allah tidak mengira bahwa ucapan itu berlanjut terus kepada Allah. Akan menuliskan kemurkaannya untuk orang itu sampai bertemu dengan Allah. Maka Alqamah pernah mengatakan, sudah berapa banyak ucapan yang tidak jadi kuucapkan karena hadis Bilal bin Haris ini. Jadi ketika seseorang ya salafus sholih tadi ya, keimanannya mereka yang kuat karena mereka merasa bahwasanya ini akan berlanjut langsung ke Allah gitu ya. Ini akan dilaporkan oleh para malaikat meskipun nggak dilaporkan malaikat pun gitu ya, Allah mah tahu ya. Ini menguatkan aja ya ya. Jadi menguatkan bahwasanya ada malaikat yang selalu mengawasi kita dan mencatat. Nah, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di dalam tafsir tersebut juga disebutkan bahwasanya Imam Ahmad pernah yang merintih di kala sakitnya, kemudian sampai berita kepadanya dari Tawus bahwa dia berkata malaikat itu akan mencatat segala sesuatu termasuk rintihanmu, maka sejak itulah Imam Ahmad ya rahimahullah tidak pernah merintih lagi hingga wafat. Jadi ulama salafus sholih gitu ya, itu luar biasa ya. Ketika hanya mendengar bahwasanya malaikat mencatatmu ya, termasuk rintihan gitu ya, maka pada saat itu juga sampai seterusnya mereka sudah tidak mau lagi untuk mengucapkan kata-kata yang buruk, bahkan itu merintih sakit ya, merintih kesakitan gitu. Itu ulama terdahulu ya umat ya. Saking mereka imannya kuat ya. Imannya kuat. Nah, kalau kita lihat dari pengertian malaikat itu dari secara bahasa itu dari kata malak ya. Malak itu artinya utusan. Ya, berarti malaikat adalah hamba Allah
atau penduduk langit yang selalu taat atau tidak punya hawa nafsu seperti manusia, mereka tercipta dari cahaya dan atau nur. Nur ya, dari cahaya. Jumlah mereka sangat banyak ya. Wallahu alam berapa jumlahnya, yang jelas itu sangat banyak, padat gitu ya, daripada penduduk bumi. Penduduk langit itu lebih padat ya Ummahat ya, daripada penduduk bumi. Nah, cara kita beriman kepada malaikat seperti apa? Disebutkan di sini. Yang pertama, kita wajib beriman dengan keberadaannya. Udah jelas ya ya. Keberadaan malaikat tadi seperti tadi ya. Kemudian beriman dengan namanya. Yang kedua, nama-nama malaikat. Kemudian beriman dengan amalan-amalan mereka. Apa saja nih amalan malaikat ya. Kemudian beriman dengan sifat-sifat malaikat. Ya, ini akan kita uraikan hari ini ya. Keberadaan mereka itu juga ada ya dalam hadis dan dalam ayat-ayat ya Al-Qur'an. Nah, kalau kita lihat tadi ya, tadi dalil Al-Qur'annya sudah saya sampaikan di An-Nisa ayat 136. Kemudian di hadis juga disebutkan ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, berkata Jibril kepada beliau, ini adalah Baitul Ma'mur, setiap hari ada malaikat sholat di dalamnya 70.000 malaikat. Jika mereka keluar, maka mereka tidak akan kembali lagi. Muttafaq alaih. Ya, ini hadis sahih ya ya. Jadi setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur. Kalau kita di sini Baitullah ya. Mekah ya, di Baitullah. Mereka kalau malaikat itu ada namanya Baitul Ma'mur. Jadi 70.000 malaikat itu bergantian masuk setiap hari. Bayangkan banyaknya ya. Jumlahnya banyaknya bisa dibayangkan. Setiap hari 70.000. Dan itu nggak balik lagi. Akan ada malaikat baru yang masuk lagi ya untuk sholat di sana gitu ya. Saking ini disebutkan jumlahnya yang banyak ya. Nah, ini hadis sahih ya ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj ya. Kemudian Baitul Ma'mur adalah tempat para malaikat ya. Di sana mereka sholat ya, dan bisa dibayangkan betapa jumlah mereka sangat banyak. Ya, ini keberadaan malaikat ya ya. Kemudian kalau kita lihat tugas secara umum, ya kalau tugas malaikat itu apa aja sih gitu ya. Itu ada 3 ya secara umum. Tugas mereka itu ada 3. Yang pertama beribadah. Mereka selalu bertasbih kepada Allah. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 30, Fusilat ayat 38, dan karena waktu singkat saya tidak bacakan ya dalilnya. Mungkin nanti bisa dilihat ya, nanti saya share ya. Al-Baqarah ayat 30 dan Fusilat ayat 38 itu selalu bertasbih. Kemudian mereka juga mendoakan orang-orang yang beriman. Nah, mendoakan orang-orang beriman dalam artian apa Seperti orang-orang yang bersolawat. Salah satunya. Ketika kita bersolawat 1, maka malaikat bersolawat 10. Solawatnya malaikat seperti apa Mendoakan. Kalau solawat Allah apa? Merahmati. Itu bedanya ya. Kalau kita bersolawat berarti kepada Rasulullah, mendoakan Rasulullah. Sementara solawatnya malaikat kepada kita adalah mendoakan kita. Ya. Kemudian solawatnya Allah kepada kita adalah dengan merahmati. Itu solawat, makna solawat ya, yang melekat kepada setiap seperti kita ya. Solawat kita, solawat malaikat, kemudian solawat Allah itu seperti apa? Seperti tadi ya. Kalau Allah tadi merahmati. Nah, kemudian malaikat juga sholat ya, tadi yang disampaikan dalam dalil tadi ya, hadis tadi. Kemudian malaikat juga mengucapkan salam ya, dalam Bukhari dan Muslim ya. Ketika malaikat bertemu dengan Nabi Ibrahim, mengucapkan salam gitu ya, dan menjelma sebagai seorang manusia gitu ya, itu dilakukan oleh para malaikat ya. Kemudian mengucapkan salam pada Rasulullah gitu ya. Kemudian ibadah mereka adalah takut kepada Allah. Mereka selalu takut ya, karena memang tidak ada hawa nafsu. Jadi selalu takut kepada Allah dan selalu dekat dengan Allah. Nah, ini secara umum ya tugas mereka. 1, beribadah. Yang kedua, berkaitan dengan alam semesta, yaitu tadi ya, menurunkan hujan ya. Allah memerintahkan untuk menurunkan hujan, memberikan rezeki ya. Kemudian menjaga kota Mekah dan Madinah ya dari fitnah Dajjal nanti gitu ya. Kemudian dari apapun fitnah ya,
itu malaikat ditugaskan untuk itu ya. Kemudian menaungi negeri Syam. Ini ada di hadis Tirmizi ya. Kalau dibacakan semuanya nggak cukup ya ya. Kemudian yang ketiga, tugas yang berkaitan dengan manusia, yaitu sebagai perantara Allah dengan hambanya. Yaitu salah satunya Jibril yang menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat hanya pernah turun sekali, ya. Disebutkan di sini malaikat Jibril ya. Disebutkan di sini dalam surat Asy-Syura ya. Salah satunya Jibril sebagai perantara Allah dan hambanya. Dan mencatat amalan, ya, yakni jumlahnya 2, kanan dan kiri. Siapa namanya, nama malaikatnya Nanti kan kita ini ya bahas ya. Kemudian bahkan niat pun dicatat, ya. Bahkan niat kita pun dicatat. Kalau niat baik ditulis berapa 10 kebaikan. Ya. Kalau ditulis nih niat baik nih ditulis 1, kemudian diamalkan jadi 10 kebaikan. Kalau niat buruk dicatat nggak Nggak dicatat. Makanya Allah tuh maha baik. Kalau seseorang berniat buruk belum dicatat. Kalau sudah diamalkan baru dicatat ya keburukannya. Nah ini maha baiknya Allah. Ya ya. Nah ini malaikat tahu dengan niat kita. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya malaikat pun tahu isi hati seseorang gitu ya. Kemudian mengatur rahim ya. Allah memerintahkan malaikat untuk mengatur rahim seseorang gitu ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih juga ya. Kemudian apalagi menjaga manusia dari mara bahaya. Ya, menjaga manusia dari mara bahaya. Disebutkan di Ibnu Katsir, ada 4 malaikat yang selalu mendampingi manusia. Mereka berkumpul di subuh dan asar. Makanya setiap subuh dan asar itu lebih perbanyak doa. Ya, kalau misalkan biasanya nggak baca doa setelah sholat, maka di waktu subuh dan asar itu upayakan untuk membaca doa karena mereka berkumpul di waktu itu, di subuh dan asar secara bergantian, yakni 2 malaikat pencatat kanan kiri dan 2 malaikat penjaga dari mara bahaya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian tugas yang berkaitan dengan manusia yang lain, mendorong manusia untuk berbuat baik. Ya tadi ya, korin dari kalangan jin dan malaikat ya. Ada korin kita, teman kita ya. Korin itu pendamping artinya ya. Jadi selalu ada jin dan malaikat di sisi kita. Yang malaikat ini salah satunya tugas mereka mendorong manusia untuk berbuat baik. Ya. Kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW pesan ya, menyampaikan kepada Rasulullah salam umatnya ya. Contohnya ketika kita bersalawat ada malaikat yang menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah ke kubur beliau gitu ya. Dan jasad para nabi tidak hancur jasad para nabi tetap utuh. Maka ketika kita bersalawat ada malaikat yang menyampaikan salawat kita kepada Rasulnya, kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian apalagi menanyai manusia, memberikan nikmat dan azab kubur. Ini juga tugas mereka yang berkaitan dengan hamba, berkaitan dengan manusia ya. Kemudian berperang bersama orang yang beriman. Ketika perang Badar ya, ada malaikat yang terjun ya, menolong kaum muslimin. Kemudian menghadiri majelis ilmu yang ketika disebutkan malaikat mendoakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ya mereka berselawat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nah ini tugas-tugas mereka secara umum ya, secara umum. Nanti kan kita lihat secara khususnya gitu ya ya. Kalau kita lihat nama umum ya, ini nama-nama umum yang ada dalam Al-Quran, disebutkan nama malaikat itu adalah Safaroh. Safaroh itu utusan ya, ada di surah Abasa Nanti saya share ya, banyak dalilnya ya. Kemudian pasukan atau junud, tentara ya. Nama umum malaikat juga ada junud. Junud itu tentara atau pasukan ya. Kemudian Malaul A'la, sekumpulan makhluk yang paling atas. Ya, ini nama-nama secara umum ya dalam Al-Qur'an. Tapi ada nama-nama khusus yang ini juga
ada sebagian dalam disebutkan langsung dalam Al-Qur'an, ada juga enggak ya dalam hadis mungkin ya kalau penunjukannya. Nih, nama-nama khususnya yang pertama Jibril, disebutkan Jibril adalah penghulu para malaikat. Jadi pemimpinnya para malaikat. Ya, kalau Nabi pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau di kalangan malaikat pemimpin atau penghulunya adalah malaikat Jibril. Fisiknya kuat dan indah dipandang. Di dalam surah An-Najm ayat 5 sampai 6 ya. Ini disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 75 yang artinya Allah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti di sini ada utusan-utusan yang Allah pilih dari kalangan manusia, yaitu para rasul dan dari kalangan malaikat. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, ya, di dalam hadis yang sahih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril itu wujud aslinya. Jadi Jibril ini memiliki 600 sayap yang menutupi cakrawala. Kebayang ya, besarnya gitu ya. Bisa pingsan ya, makanya Rasulullah kan waktu itu gemeteran ya, takut gitu ya. Nah, dan beliau pernah melihat Jibril itu memiliki 600 sayap. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada kekasihnya Rasulullah SAW tentang 2 ayat di dalam Al-Quran, yakni surat At-Takwir dan An-Najm ya. Disebutkan dalam At-Takwir itu ya, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan di surat yang lain disebutkan di An-Najm, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekat surga tempat tinggal. Jadi di dekatnya ada surga tempat tinggal. Jadi di sini 2 ayat ini disebutkan bahwasanya Jibril itu pernah menampakkan wujud asli ya. Yang kebayang ya ya, 1 sayapnya menutupi cakrawala. Saking besarnya ya. Ini aslinya. Kalau dilihat asli ya. Itulah Jibril yang tidak pernah kulihat, kata Rasulullah, dalam wujud aslinya kecuali pada 2 kesempatan. Yang pertama, ketika turun dari langit ya, yang tadi ya di ufuk yang terang gitu ya. Kemudian di waktu Isra ya, ke Sidratul Muntaha ya, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Saking besarnya malaikat Jibril ya. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, pada rasulnya ya, yang turun dari Allah. Ya, dari Allah melalui perantara malaikat Jibril ya. Jadi perantara, utusan dari kalangan makhluk langit ya, yakni malaikat. Nah, ini malaikat Jibril ya, yang kita tahu kalau selama ini kan 10 malaikat ya. Kita wajib menghafalnya gitu ya. Nah, itu ada malaikat Jibril, yang kedua Mikail. Yaitu ditugaskan untuk mengurus hujan dan tumbuhan ya, memberikan rezeki ya. Itu tugas malaikat Mikail ya. Kemudian Israfil ditugaskan meniupkan sangkakala. Disebutkan matanya selalu melihat ke arsy. Saking taatnya ya. Sambil memegang sangkakala ya, menunggu titah Allah ya, meniupkan sangkakala tersebut ya. Kapan waktu hari kiamat. Nah, ini Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ya, tiupan sangkakala itu terjadi 3 kali. Ya, yang pertama ada juga yang mengatakan ulama 2 kali ya. Kalau Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ada 3 kali tiupan sangkakala, yaitu tiupan untuk menakut-nakuti yang pertama, kemudian tiupan untuk mematikan, yang hidup dimatikan semuanya gitu ya. Yang ketiga, tiupan membangkitkan. Ya ya. Tiupan yang membangkitkan. Ini dalam surat dalam tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan Israfil tadi ya, memegang sangkakala udah siap-siap. Ya, dan matanya selalu melihat ke arsy. Untuk apa? Mendengarkan titah Allah, menyuruh ya perintah Allah untuk meniup sangkakala tersebut dengan 3 tiupan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagaimana mungkin aku akan bersenang-senang sedangkan pemegang sangkakala mengulumnya dan mendekatkan wajahnya dan menunggu izin untuk meniupnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang mesti kami katakan? Rasulullah menjawab,
hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi sering-sering memohon pertolongan Allah ya ya. Jadi di sini disebutkan dengan kita sadar bahwasanya malaikat ini sedang bersiap-siap untuk meniupkan sangkakala, maka kita sering-sering memperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini di tafsir Ibnu Katsir surat Qaf ya. Yang keempat, tadi yang ketiga ya, Israfil. Yang keempat itu ada namanya malaikat maut. Malakul maut. Malakul maut atau malaikat maut yang pasukannya bertugas untuk mencabut nyawa. Nah, kalau ada orang yang menyebutkan Israel, itu kalau di dalam dalil Al-Quran, dan kalau kita berbicara dalil Al-Quran dan hadis, itu tidak ada penunjukan Israel memang. Yaitu dari kalangan ulama yang membuat nama itu gitu ya ya. Ini dalam Al-Quran, kalau kita lihat dalil-dalil sahih dan Al-Quran ya, kalau secara kita berbicara tekstual, ya apa yang terada murni, baik itu dalam Al-Quran dan Sunnah, itu namanya adalah malakul maut ya. Sebagaimana dalam surat Sajadah disebutkan dalam dalil, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Ini sudah Sajadah ayat 11. Namanya malakul maut atau malaikat maut ya. Malaikat maut ini adalah pencabut nyawa, atau orang-orang umum ya mengatakan bahwasanya ini namanya Israel. Sampai ada nyanyinya itu ada dilaguin ya. Nah, ini berarti di sini malaikat maut itu tugasnya mereka sudah siap-siap juga untuk mencabut nyawa manusia. Nah, ini apa namanya? 4 ya, baru 4 malaikat yang kita ketahui. Kemudian Mungkar dan Nakir, yaitu malaikat yang menanyakan mayat di dalam kubur, yang disebut dengan nanti fitnah kubur ya. Ini pembahasan kita waktu itu ya, bahwasanya ada pertanyaan malaikat yang harus kita jawab ya. Ini pembahasan beda ya, bahwasanya mereka akan menanyakan mayat dalam kubur ya, baru semalam di itu ya, di kuburan, maka mereka akan ditanya ya oleh para malaikat ini. Warna mereka hitam dan biru ya, dalam hadis disebutkan warnanya hitam dan biru, hitam badannya dan biru matanya. Ya, hitam badannya dan biru matanya. Sampai dijelaskan ya, fisik ya di dalam hadis. Kemudian Raqib dan Atid, yaitu mencatat amal perbuatan manusia. Yang keenam ya, apa yang tersembunyi dari Allah tidak ada ya. Yang tidak yang dari Allah tidak akan pernah luput ya. Apapun dari kita, apapun yang kita niatkan yang dalam hati kita, semuanya tidak akan pernah luput dari Allah. Ya, maka di sini disebutkan apa yang dilisankan dan apa yang dilakukan setiap saat. Ya, begitupun dengan malaikat yang senantiasa mencatat setiap perbuatan manusia di kiri dan kanannya. Tidak ada suatu pun ya, sesuatu apapun yang kita ucapkan ya, dan apa yang kita niatkan gitu ya, kita pikirkan, itu semuanya malaikat pengawas tahu ya. Maka kita tidak luput dari mereka juga gitu ya. Maka inilah yang membuat seseorang itu bisa kuat imannya ya. Kayak ini tadi ya, para salafus sholih, karena malaikat mencatatnya, mereka langsung berhenti merintih dan lain sebagainya, takut mengatakan ucapan yang buruk ya. Sedangkan kita di rumah gitu ya, orang nggak tahu siapa diri kita sebenarnya gitu ya. Kayak gimana kita ke suami, kayak gimana kita ke anak ya, kayak gimana kita dalam hati kita memikirkan berpikir positif atau berpikir negatif terhadap orang lain gitu ya. Itu nggak ada yang tahu manusia gitu ya, kecuali tadi ya Allah dan juga para malaikat ya yang ditugaskan untuk itu. Nah, kemudian malaikat yang ketujuh, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk menjaga hambanya. Yaitu di dalam ayat di surat Ar-Ra'd 2 ayat 10, sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari, dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang mereka. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Maka Ibnu Katsir menyebutkan di sini bahwa manusia memiliki malaikat yang selalu mengikutinya
menjaga, mengawal malam dan siang. Ia menjaganya dari kejelekan dan kecelakaan. Nah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mereka adalah para malaikat yang akan selalu menjaganya atas perintah Allah. Jika datang ajal, barulah malaikat tersebut meninggalkannya. Ya, seperti jin korin juga. Korin ketika seorang udah wafat, mereka pun selesai tugasnya. Mereka nggak ikut mati ya kalau jin korin itu gitu ya. Kemudian inilah salah satu bentuk penjagaan Allah melalui para malaikat bagi orang yang selalu menjaga hak-hak Allah. Ya, demikian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Disebutkan saat menjelaskan hadis nomor 19, Ibnu Rajab menjelaskan bahwa Allah akan menjaga badan, anak, keluarga, dan hartanya karena dia menjaga hak Allah. Jadi memang siapa yang menjaga hak Allah, Allah jaga dia. Siapa yang menjaga hak Allah, Allah jaga hartanya. Menjaga hak Allah berarti dijaga semuanya, keturunannya dan semuanya. Ya, asal kita tadi ikhlas. Ya, ikhlas. Nah, ini yang masalahnya orang banyak yang mengaku menjaga hak Allah tapi ternyata bukan untuk Allah. Ya, mengaku dia membela agama Allah, mengajak kepada kebaikan, tapi satu pun ternyata tidak ada tertulis di catatan amal karena kata Allah bukan karena Allah. Jadi orang-orang ikhlas ini ya dalam tanda kutip ya ya. Kemudian yang kedelapan ada malaikat penjaga surga disebut dengan Ridwan, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 73. Apa disebutkan dalam ayat tersebut? Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dibawa ke dalam surga berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga tersebut, kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Ya, para malaikat ini langsung berkata apa salam ya, mengucapkan salam kepada rombongan tersebut. Assalamualaikum gitu ya, kepada orang-orang yang masuk surga tadi. Maka masuklah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Dahsyat enggak ya? Jadi ada malaikat, kita nanti akan berombong-rombongan ya. Kalau kita berarti di bawah siapa Dalam panji Rasulullah. Di bawah umat Rasulullah. Jadi rombongan itu bukan rombongan yang disebutkan, oh ini rombongan ini ya, kelompok ini, organisasi ini. Bukan. Tapi dalam rombongan apa? Rombongan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah sampai hari kiamat, siapapun orangnya, nggak melihat dari manapun, mereka termasuk adalah orang-orang rombongan Rasulullah SAW. Jadi kita nanti berombong-rombongan, ya, yang terus kita akan ke telaga Rasulullah. Itu ada yang ditolak dan lain sebagainya, itu tergantung gitu ya. Apakah kita benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam artian mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnah dalam artian apa? Wahyu Allah. Wahyu Allah itu kan ini Al-Quran dan sunnah. Wahyu, dua-duanya wahyu gitu ya Om ya. Yang Allah turunkan untuk kita amalkan sampai hari kiamat. Maka rombongan kita nanti adalah rombongan yang di bawah naungan Rasulullah SAW. Jadi ada 73 golongan yang disebutkan dalam hadis itu hanya satu golongan Rasulullah. Ya, yaitu apa? Yang ini yang mengikuti sunnah Al-Quran dan sunnah sampai hari kiamat. Dan mereka tidak tidak beralih atau tidak murtad dan lain sebagainya gitu ya. Maka kita masuk kepada rombongan Rasulullah SAW. Begitupun rombongan nabi-nabi yang lain gitu ya. Maka kita adalah rombongan pertama yang masuk ya. Rasulullah ya. Nanti ada pembahasannya di iman kepada hari akhir ya. Kemudian disebutkan di ayat yang lain, surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan dalam dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah ya, ada malaikat penjaga surga bernama Ridwan. Beberapa hadis menegaskan hal ini. Ya, ini dalil-dalil ya, bahwasanya ada malaikat Ridwan namanya yang menjaga pintu surga. Kemudian yang ke-9, malaikat yang memberi kabar gembira kepada orang yang beriman. Jadi ada para malaikat yang memberikan
kabar gembira kepada kita, Jadi disebutkan dalam surat Fusilat, artinya ya ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Jadi apa intinya? Siapa yang istiqomah di jalan Allah, jangan pernah takut dan jangan pernah sedih. Itu titik, Orang yang istiqomah dari dulu sampai sekarang, atau sekarang sampai besok selamanya kita memohon kepada Allah, ya dengan doa-doa yang sudah kita bahas gitu ya. Maka kata malaikat di sini, janganlah kamu sedih, la tahzan inallah ma'ana. Jadi jangan kalian takhafu gitu ya. Wala tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Jangan. Udah gitu ya. Kalau takut apa? Khawatir dengan masa depan. Kalau sedih apa? Dengan kesedihan kita masa lalu. Udah, jangan khawatir. Jadi seolah-olah seperti itu. Allah menjelaskan bagi orang-orang yang dia istiqomah di jalan Allah, jangan pernah takut dan khawatir. Dan jangan pernah sedih. Karena ini adalah janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Katanya disebutkan dalam apa? Disebutkan lagi apa, Dan gembirakanlah mereka, kata Allah, dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh di dalamnya apa yang kamu minta. Jadi tadi digarisbawahi, jangan bersedih selama kamu istiqomah. Ini pegang ya, ya, kalimat ini. Selama kita istiqomah, tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Karena Allah bersama orang-orang yang istiqomah. Istiqomah itu apa? Berpegang teguh. Walaupun gitu ya, orang tidak suka dengan apa yang dia bawa, yang dia dakwahkan, dia ajak gitu ya. Sok suci dan lain sebagainya gitu ya. Kan kita nggak ada aja ya manusia yang kita baru ini aja gitu ya, baru hijrah, baru pakaian sempurna, misalkan yang menutup sempurna, diledek dan lain sebagainya, itu ya. Emang akan mengalami itu gitu ya, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Maka kata malaikat tadi ya, jangan kalian bersedih. Turun ya, mereka mengatakan jangan kamu takut dan jangan bersedih hati. Kemudian diceritakan dari Ibnu Jarir, bahwasanya Ibnu Abbas dan As-Su'di mengatakan bahwa mendatangi mereka ketika mereka keluar dari kubur mereka. Pendapat lain mengatakan Mujahid, Sa'di dan Zaid bin Aslam menyatakan bahwa yang dimaksud adalah didatangi malaikat ketika kematian mereka. Demikian disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim atau Ibnu Katsir ya. Ini kapan malaikat berkata itu gitu ya. Itu ulama berbeda pendapat ya tadi ya. Kemudian mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Ini ya ya, bahwasanya mereka malaikat ini akan menyambut ya ketika kita keluar dari kuburan kita, kemudian mereka memberikan kabar gembira ketika hari kita dikembalikan ya. Nah ini berarti di sini malaikat memberi kabar gembira kepada manusia. Yang ke-10 malaikat Malik atau penjaga Jahannam. Disebutkan bahwa sifatnya keras hati, tidak punya kasih sayang, keras dan kuat badannya. Di surat At-Tahrim ayat 6 ya. Tentang penjagaan jahanam disebutkan dalam ayat yakni surah Az-Zumar. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan juga tadi ya disebutkan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, dibukakan pintu-pintu neraka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul di antaramu yang membacakan ayat-ayat dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang gitu ya. Tapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Jadi rasakan ya nikmatnya azab gitu ya bagi orang-orang yang kafir ya, benar-benar mendustakan Allah, yang tidak beriman kepada Allah. Dan kita hari ini nikmat yang paling besar apa? Nikmat iman. Yang itu tidak semua diberikan Allah kepada manusia. Maka sebenarnya nikmat itu tuh udah segala-galanya buat bagi orang-orang yang beriman. Meskipun mereka diberikan ujian dan lain sebagainya, tapi nikmat terbesar itu adalah nikmat iman yang tidak diberikan kepada semua manusia.
Kemudian di surat yang lain, surat Ghafir ya, dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami gitu ya. Barang sehari aja. Penjaga jahanam berkata, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan? Maka mereka menjawab, sudah datang gitu ya. Maka penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu dan doa orang-orang kafir hanyalah sia-sia. Ini surat Ghafir ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada malaikat Malik ya, yang kerjanya yang sangat ganas ya. Ya. Kemudian di sini disebutkan mereka berseru, hai Malik, biarlah Robmu membunuh kami saja. Maka kata Malik ya, malaikat Malik, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Ya, jadi mereka udah nggak tahan dengan azab Allah. Dan itu selamanya ya. Kemudian yang ke-11 ada malaikat yang meniupkan ruh pada janin. Ada malaikat, nggak disebutkan nama malaikatnya gitu ya. Hanya disebutkan ada malaikat yang meniupkan ruh. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah, alaqah ya, selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkanlah ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara yaitu rezeki, ajal, amal, kecelakaan atau bahagianya. Nah, ini hadis Bukhari ya. Yaitu ternyata ada malaikat yang meniupkan ruh. Ya. Kemudian ada malaikat penjaga gunung. Ya, ini yang malaikat yang pernah ya yang mengatakan kepada Rasulullah, apakah engkau ingin ku hancurkan gunung ini gitu. Aku runtuhkan gunung ini gitu ya ketika Rasulullah diusir dari Taif. Ya. Dan ini ketika beliau mengalami penolakan ya. Akhirnya beliau pulang ke Mekah dalam keadaan sedih ya. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, apakah engkau pernah mengalami satu hari yang lebih berat dibandingkan dengan perang Uhud? Maka beliau mengatakan, aku telah mengalami penderitaan dari kaummu. Penderitaan paling berat yang aku rasakan yaitu saat Aqabah. Ya, kemudian saat aku menawarkan diri kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal ya. Tetapi dia tidak memenuhi permintaanku. Aku pun pergi dengan wajah bersedih. Aku tidak menyadari diri kecuali ketika di Qorn As-Sa'alib. Ya, disebutkan lalu aku angkat kepalaku, tiba-tiba aku berada di bawah awan ya, yang sedang menaungiku. Aku perhatikan awan itu, ternyata ada malaikat Jibril, lalu dia memanggilku dan berseru, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah telah mengirimkan malaikat penjaga gunung. Nah, ini dalilnya ya bahwa ternyata ada malaikat penjaga gunung ya. Untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau inginkan. Maka malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam tadi ya. Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan 2 gunung besar ini ke Mekah, yaitu gunung Abu Kubais dan gunung Qu'akain ya. Apa ini ya? Ya, maka Rasulullah mengatakan ya, tidak, namun aku berharap supaya Allah melahirkan dari keturunan mereka, orang-orang Taif itu ya, orang yang beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan apapun. Jadi ini menunjukkan dalilnya bahwasanya ada malaikat penjaga gunung. Jadi selain 10 itu ternyata banyak ya ya, malaikat yang lain yang kita nggak tahu. Kemudian ada malaikat pemikul arsy. Ya, ada malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekeliling ars itu bertasbih, memuji Robnya dan beriman ya, dan memohon ampun kepada memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmatilah dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksa neraka.
Ini di surat Ghafir ayat 7. Jadi kalau kita lihat Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an itu yang paling banyak coba lihat ya. Itu masalah tauhid sama syirik. Yang coba kalau kita baca Al-Qur'an itu yang paling rasanya ya di setiap surat itu paling menunjukkan paling utama, yang paling banyak ya, paling besar yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah masalah tauhid dan syirik. Allah menunjukkan keagungannya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Kemudian janganlah syirik orang-orang kafir begini, orang musyrik begini, kafir Quraisy begini gitu ya ya. Itu menunjukkan bahwasanya pentingnya akidah ini. Tauhid ini yang penting gitu ya. Salah satunya juga beriman kepada malaikat ya. Ya, coba apa namanya? Kalau kita tadabbur ya, bisa dilihat ya ya. Apa yang paling banyak gitu ya. Yang dibahas, yang Allah sebutkan gitu ya, tentang apa gitu kan. Nah, kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya. Coba, daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Saking besarnya gitu ya. Itu yang memikul arsy. Dari pundaknya dan daging telinganya itu 700 perjalanan. Ya. Itu makhluknya sebesar apa gitu ya. Kita imut ini ya kecil semut kayaknya ya. Dan bahkan nggak terlihat ya. Manusia itu saking ininya ya, kecil. Tapi banyak yang sombong gitu ya. Kemudian yang ke-14 Harut dan Marut. Harut dan Marut yang disebutkan dalam Al-Baqarah ini ya, sering yang kita ini ya baca di ayat 102 yang orang-orang kalau meruqyah juga baca ini. Ada Harut dan Marut. Ada yang mengatakan Harut dan Marut ini adalah bukan malaikat tapi jin. Tapi saya di surat di tafsir Ibnu Katsir disebutkan ini malaikat. Tapi malaikat mengajarkan sihir itu untuk sebagai ujian bagi orang manusia. Ya. Untuk ujian, mereka datang sebagai ujian bagi manusia yang mengajarkan sihir itu gitu ya. Nah, ini bisa nanti ya dibaca, coba baca tadabbur di ayat 102. Ayat yang yang sering dibaca oleh para peruqyah ya. Nah, ini terkait Nabi Sulaiman ya, yang masalah sihir itu ada di ayat Al-Baqarah ayat 102. Kemudian yang ke-15 ar-ra'du, yaitu menggiring awan. Ya, ini ada malaikat yang menggiring awan juga. Kemudian ada nama-nama yang lain, yakni Az-Zabaniyah yang mendorong dengan kuat, ya. Kemudian Mu'aqibat yang menjaga, kemudian Al-Hafadhah yang mencatat, kemudian ada Sayahun. Ya, Sayahun ini malaikat yang berkelana mencari orang-orang yang berselawat. Ya, pada hari Jumat itu ya, sampai dikatakan malaikat ini menyampaikan selawat hamba Allah gitu ya kepada Nabi Muhammad SAW di kubur beliau. Nah, ini namanya malaikat Sayahun yang berkelana. Ya, ini semuanya ada dalam dalil-dalil ya ya, Al-Quran dan hadis. Kemudian bagaimana dengan sifat malaikat? Yang pertama taat. Ya, udah kita ketahui tadi ya. Mereka selalu taat kepada Allah. Mereka langsung apa yang disuruh perintahkan Allah langsung, tanpa tapi, tanpa nanti. Kalau Allah titahkan langsung ya udah, nggak ada ini nunggu-nunggu dulu gitu ya. Itulah para malaikat ya, yang taatnya luar biasa. Mereka tidak menunda walau sekejap mata pun. Kemudian yang kedua diciptakan dari cahaya, yaitu nur ya, cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Maksudnya ini ya, kita. Kalau di dalam surah ayat Al-Quran disebutkan dari tanah, lumpur, ya, Adam itu ya. Makanya jin tidak mau tunduk dan sujud kepada Adam, ya, karena dia dari api, ya. Kemudian sifat-sifatnya tidak makan dan minum. Ada di surah Az-Zariyat ayat 24. Nanti bisa dilihat ketika malaikat mengunjungi Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim memasak sapi panggang, gitu ya.
Kemudian malaikat ini nggak menyentuh itu sama sekali, nggak makan karena malaikat memang tidak makan dan minum. Kemudian memiliki fisik, kemudian mampu menjelma terhadap ini memiliki fisik di surat Fatir tadi ya, ayat 1. Kemudian mampu menjelma dalam surat Maryam 17 contohnya tadi ya, menjelma sebagai seorang sahabat ketika bertanya tentang Islam, iman dan ihsan kepada Rasulullah ya waktu itu. Kemudian menjelma ketika datang ke Nabi Ibrahim dan ingin menghancurkan kaum Nabi Lut waktu itu. Malaikat juga menjelma mendatangi Nabi Lut, Nabi Ibrahim ya. Dan mereka bertamu ya, malaikat ini kepada para rasul ya. Kemudian Jibril mempunyai 600 sayap tadi ya. Bahwasanya malaikat itu memiliki fisik gitu ya. Bukan ruh ya, yang disebutkan oleh orang-orang bahwasanya malaikat itu seperti ruh, nggak ada gitu ya, nggak ada fisiknya. Maka itu bisa dibantahkan dalam Al-Qur'an ya. Jumlah sayap ada 2, 3, 4 atau lebih. Ya, secara umum ini Om ya. Kemudian tidak diberikan hawa nafsu, nggak ada sama sekali hawa nafsu, jadi nggak ada pernah membangkang gitu ya. Kemudian ibadah tak henti-hentinya, sifatnya tadi tetap konstan, kemudian akhlaknya mulia. Ya, Abasa ayat 15 kerjanya mendoakan ini orang-orang yang beriman ya. Kerja malaikat itu kan mendoakan ya, taat tunduk pada Allah. Jadi berakhlak mulia gitu ya. Senang mendoakan orang beriman. Kemudian malaikat juga berbicara. Ada di surah Al-Baqarah ayat 30. Lihat ketika Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka sempat ini komplain. Ya, kemudian Allah sebutkan, ya, ini bisa nggak ini namanya apa gitu ya. Sungguh malaikat tidak mengetahui satu apapun. Ya, makanya disebut di sini malaikat itu berbicara ya di surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian malaikat bisa dilihat yaitu ketika ayam berkokok di malam hari. Itu disebutkan dalam hadis melihat malaikat. Kemudian ada disebutkan juga dalam hadis yang meringkik di malam hari apa tuh ya, keledai. Keledai berarti itu disebutkan keledai itu melihat seton ya. Jadi beda. Ada ayam yang berkokok di malam hari itu melihat malaikat, dan kalau keledai meringkik gitu ya, itu dia berarti melihat syaitan ya. Dalam hadis itu Om ya. Kemudian penyimpangan terhadap iman kepada malaikat, yang satu ateis mengatakan tidak percaya adanya malaikat, ya Allah aja dia nggak percaya, ateis ini gitu ya. Kemudian ada yang menyembah malaikat, penyimpangan yang terjadi ya hari ini, ada yang menyembah malaikat gitu ya. Kemudian menyamakan antara jin dan malaikat ada gitu ya. Kemudian ada juga orang musyrik menganggap malaikat itu putri Allah ya, orang-orang musyrik, orang-orang itu ya, kafir Quraisy menganggap malaikat itu adalah putri Allah, padahal mereka tidak ada jenis kelamin ya. Kemudian orang-orang yang mengingkari malaikat punya sayap, diingkari, nggak ada, malaikat itu nggak punya sayap gitu ya. Kemudian memusuhi malaikat yaitu orang-orang Yahudi. Yahudi ini memusuhi malaikat, itu ada surah Al-Baqarah juga. Mereka memusuhi Jibril ya. Mereka memusuhi Jibril. Maka disebutkan orang-orang Yahudi ini termasuk orang-orang yang menyimpang ya terhadap iman kepada malaikat. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi mengimani bahwasanya malaikat ada tadi ya, mencintai mereka dan menghormati, tidak mengejek dan tidak menjadi bahan candaan. Nah ini ya, kalau misalkan malaikat mengutuk orang yang tidak mau melayani suami sampai pagi gitu ya, itu di ini sama orang-orang, apalagi orang-orang itu ya yang tidak suka dengan Islam tuh suka diejek, dicanda-candain gitu ya. Masa malaikat ini gitu ya, berarti malaikat ini ke laki-laki ya, cenderungnya ke laki-laki, membela laki-laki berarti perempuan enggak gitu ya. Orang-orang jil kayak gitu ya, emansipasi wanita katanya gitu. Jadi mengatakan malaikat itu jadi bahan candaan tadi ya. Terus apalagi menghindari apa yang dibenci oleh malaikat. Apa aja yang dibenci malaikat, Rumah yang ada anjing. Ada anjing dan gambar di rumah, maka malaikat nggak akan masuk. Gambar-gambar apapun mending jangan ada dalam ruangan kita. Jadi maupun itu apalagi ini ya, yang paling ini tuh lukisan makhluk bernyawa. Jangan ada lukisan,
Karena malaikat nggak suka, jadi mereka nggak masuk. Kalau mereka nggak masuk, berarti yang masuk siapa? Kebalikan itu, para syaitan. Ya, makanya kalau rumah terasa panas, dicek semuanya dicek ada nggak lukisan yang bernyawa, kemudian ada anjing nggak? Ya kalau kecuali kalau anjingnya untuk ada apa namanya alasan kita misalkan ada pencuri dan sebagainya, terus ditaruh di belakang ya menunggu kebun dan lain sebagainya itu dibolehkan. Tapi kalau menunggu rumah ya maka itu tidak diperbolehkan kecuali kalau di hutan belantara misalkan ya ada alasan ya maka itu diperbolehkan ya. Jadi rumah-rumah yang ada ini gambar sebaiknya diturun-turunin semuanya ya karena malaikat nggak akan masuk, itu yang dibenci malaikat. Pada waktu itu Aisyah pernah ada gambar ya di rumah, maka Rasulullah marah, buka-buka gitu ya, malaikat nggak mau masuk, maka diambil ya gambar-gambar itu ya yang di rumah Aisyah ya. Rasulullah marah ya. Kemudian bawang merah dan putih mentah, ketika orang ke masjid terus makan bawang mentah ya, bawang putih mentah, terus dia itu malaikat nggak suka cium itu ya, bau busuk ya, bau-bau itu. Kemudian meludah ke kanan saat sholat atau di luar sholat, ke kanan ya, meludah ke kanan saat sholat atau di luar sholat. Ini di hadis Bukhari dan Muslim. Apalagi meludah ke hadapan kiblat ya ketika sholat. Ya padahal yang boleh itu ke kiri ya ya. Ketika kita berlindung dari setan hinzib atau khanzab ya. Gitu ya. Isyarat 3 kali itu ketika kita merasa ada gangguan godaan ya ketika sholat, maka itu boleh meludah ke kiri. Yang tidak boleh itu meludah ke kanan ataupun ke depan ya, ke kiblat. Seperti itu ya Ummahat ya. Jadi buah iman kepada malaikat tadi apa ya, menjadikan kita seorang yang tawadhu, takut sama Allah gitu ya. Ada malaikat yang selalu mencatat ketika kita melakukan kebaikan, ingat itu ada malaikat yang lagi nyatat gitu ya. Kemudian apapun yang kita lakukan jangan untuk mengharapkan sesuatu harapan dari manusia. Misalkan membuat apapun ya, like-nya nih, biar subscribe-nya banyak, like-nya nih. Nah ini hati-hati ya. Jadi kita ingat aja apa yang kita lakukan ini Allah, untuk Allah gitu ya. Jadi seolah-olah malaikat itu mencatat dan melaporkan kepada Allah. Itu akan kuat ya. Kita tidak akan terpengaruh dengan apapun pujian dan pengakuan manusia. Enggak butuh itu akhirnya. Karena apa tadi merasa Allah itu ya apapun untuk Allah ya. Aku nggak peduli loh mau berapa ininya gitu ya. Orang suka. Yang penting ini kulakukan ya Allah. Udah sampai belum, masalahnya udah sampai kepadamu belum ya Allah gitu ya. Udah ridho belum Allah ini gitu ya. Jadi nggak butuh pengakuan dari siapapun. Itu akan menguatkan kita dengan tadi salah satunya dengan tahu bahwasanya malaikat sedang mencatat amalan kita ya. Dan kita nggak peduli berapapun tadi like dari manusia. Sukanya manusia dan pujian manusia gitu ya. Maka yang kita ingat adalah ini udah sampai belum kepada Allah. Ini masalahnya udah sampai belum amalan ini gitu kan. Itu akan menguatkan kita ya. Kemudian membenci kemaksiatan akhirnya ya. Meniru, menteladani dahsyatnya malaikat ya. Ibadah mereka dan lain sebagainya. Meskipun nggak akan pernah sama ya dengan para malaikat. Nah ini ya ada beberapa yang didoakan malaikat dan dilaknat oleh malaikat. Saya sebutkan poinnya aja ya Ummahat ya. Yang pertama, yang didoakan malaikat, yang dilaknat malaikat. Didoakan keburukan oleh malaikat siapa? Orang yang pelit, bakhil. Ada malaikat yang turun di pagi hari, yang satunya gantilah harta si fulan ya Allah yang bersedekah pada pagi hari ini. Yang satu lagi bilang apa? Hancurkan harta si fulan, pelit ya. Kalau udah pelit, doa keburukan dari malaikat ya. Hati-hati orang yang pelit, bakhil, malaikat nggak suka. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Meninggal dalam keadaan kafir udah jelas ya. Semua penduduk langit dan bumi melaknatinya. Nggak suka. Kemudian yang ketiga, orang yang membuat ajaran baru.
membuat ajaran-ajaran baru, misalkan siapa tuh yang membuat agama baru gitu ya. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama atau membela perkara baru, maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah dan para malaikatnya dan manusia seluruhnya. Ya, ini hadis sahih ya. Kemudian yang keempat, orang yang mencela para sahabat. Nah, ini hati-hati. Orang yang mencela Umar bin Khattab, mencela Ali ya. Orang-orang Syiah yang selalu nggak suka dengan ahlul bait para sahabat ya. Para sahabat kayak Umar, Ali, Umar, Abu Bakar gitu ya. Maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah. Laknat dari para malaikatnya. Sama kakak bentar ya. Bentar lagi. Kemudian yang kelima, orang yang menakut-nakuti saudaranya dengan senjata tajam, berarti mengancam ya, mengancam nyawa seorang manusia, maka Allah malaikat pun melaknatnya. Kemudian seorang istri menolak hubungan intim dengan suami. Nah, ini ya, hati-hati. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak hingga dia melalui malamnya dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istri itu sampai subuh. Ya. Jadi malaikat melaknat perempuan ini ya. Karena tidak mau melayani suami. Kemudian yang ketujuh, seorang hakim yang tidak menerapkan syariat Islam, ya, yang dia terapkan hawa nafsunya misalkan ya. Ini juga dilaknat oleh malaikat. Kemudian yang kedelapan, orang yang menisbatkan keturunan kepada selain bapaknya, ya, dia anak si fulan padahal bukan gitu ya. Dia anak angkat ya. Ini juga dilaknat oleh malaikat. Hadis-hadisnya ada nanti di itu ya. Saya share ya ya. Kemudian kalau siapa yang didoakan oleh malaikat? Banyak. Yang pertama para penuntut ilmu dan orang yang mengajarkannya. Malaikat berselawat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian meletakkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian mendoakan mereka dengan kebaikan. Dimohonkan ampun oleh para makhluk yang ada di langit semuanya dan di bumi. Hingga ikan yang berada di dalam air pun ya ikut mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang umat ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya malaikat penduduk bumi, malaikat penduduk bumi dan langit serta semut yang berada di lubang dan ikan, mereka mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Walaupun kepada anak, suami atau orang-orang terdekat gitu ya, itu juga termasuk ya. Bukan hanya para penceramah atau para dai gitu ya, tapi semuanya berlaku. Kemudian malaikat mendoakan orang-orang yang menunggu waktu sholat, ya, yang duduk di masjid setelah sholat, ya, menunggu waktu azan. Nah, ini malaikat mendoakannya, ya, dan memohonkan ampun dan merahmatinya. Maka kalau ummahat ikut sebuah majelis ilmu, kemudian merasa lega banget ya, tenang gitu ya, itu salah satu efek itu doa-doa para malaikat, ya. Atau ummahat yang lagi baca Al-Quran setelah subuh atau sebelum subuh, ada ketenangan dalam jiwa ya. Ini mungkin semuanya ngerasain ya. Dan itu tuh, aduh, tenangnya nggak bisa diungkapkan gitu ya. Maka itu salah satu juga Allah, rahmat Allah, kemudian malaikat yang mendoakan ya. Kemudian yang ketiga, doa malaikat kepada orang yang menyempurnakan saf. Jadi saf tuh, safnya ditutup rapat Jangan ada celah di saf itu nih banyak ya yang nggak merapatkan saf, jadi terputus ya. Nah, ini kan celah seton ya disebutkan. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat berdoa bagi orang-orang yang menyempurnakan saf, dan barang siapa menutup celah dalam saf, Allah akan mengangkat derajatnya satu tingkat. Jadi orang yang menutup itu didoakan juga gitu ya. Kemudian malaikat juga mendoakan orang yang di saf pertama dalam sholat. Ini bagi yang bapak-bapak ya, saf pertama. Kalau perempuan yang paling akhir kalau dia ada laki-laki ya. Kemudian malaikat mendoakan orang yang bersedekah tadi ya di pagi hari, ganti harta si fulan. Ya Allah, ganti harta si fulan. Yaitu doa malaikat, maka tentu makbul ya. Kemudian malaikat juga mendoakan orang yang berselawat tadi ya. Kemudian doa malaikat kepada orang yang melaksanakan sahur. Jadi ketika kita sahur itu malaikat bersolawat buat orang yang sahur. Dan kita nggak sadar ya, nggak tahu soalnya gitu ya. Maka setiap kita sahur ada malaikat yang sedang mendoakan kita, yang orang yang lagi sahur gitu ya. Kemudian malaikat juga mengamini
doa-doa orang yang sedang bertakziah, orang yang melayat gitu ya, mendoakan ampunan bagi si mayit. Itu malaikat juga mengamini, ya, mengamini doa tersebut. Kemudian orang yang menjenguk orang sakit, ini ada 70.000 malaikat, ya, mengutus 70.000 malaikat untuknya dan berselawat kepadanya. Kemudian orang yang waktu pagi datang 70.000 malaikat pada pagi itu, gitu ya. Kemudian kalau waktu malam atau sore, malaikat pun berdoa memintakan ampun untuk orang tadi ya, sampai subuh. Kalau sore berarti sore sampai subuh. Kalau subuh sampai sore gitu ya. Nah ini hadis tentang menjenguk orang sakit. Panjang ya. Kemudian mendoakan saudara tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Jadi kalau kita berdoa dan orang itu nggak tahu, itu lebih makbul. Disebutkan malaikat juga mengamini. Ya Allah, mudahkan urusan si fulana gitu ya. Bantu dia selesai dari masalahnya, utang piutangnya gitu ya. Itu ada malaikat di belakang kita yang sedang mengamini, amin. Semoga kamu juga lebih baik gitu ya. Nah doa kita belum tentu makbul, tapi doa malaikat udah jelas makbul gitu ya Om ya. Kalau kita mendoakan saudara kita kan siapa sih gitu ya. Tapi kalau malaikat yang mendoakan kita langsung gitu ya, itu lebih makmur. Makanya orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang tahu ilmunya, ketika dia susah, dia doain orang lain. Karena ada malaikat yang mengamininya. Ini kunci juga ya, senjata, salah satu senjata keluar dari masalah. Mendoakan orang lain. Kemudian malaikat mengucapkan amin ketika seorang membaca Al-Fatihah. Ketika imam membaca amin ya, membaca Al-Fatihah, kemudian amin gitu ya. Itu ketika bertepatan dengan malaikat membaca aminnya, maka diampuni dosa yang lalu. Kemudian orang yang tidur dalam keadaan bersuci tadi ya, berwudu. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, berwudu, maka malaikat akan bersamanya di pakaiannya. Jadi di dalam pakaian kita. Jangan dibayangkan masuk ke dalam baju gitu ya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah ampuni hambamu ini si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Makanya berdoa di wudu di waktu sulit itu Allah angkat derajatnya tinggi ternyata Saya sampai baca di Ibnu Katsir itu ya, orang yang yang dia berwudu dalam kondisi sulit itu kan sulit ya, dingin misalkan nih ya. Nah itu Allah angkat derajatnya tinggi. Ya bahkan lagi tidur juga malaikat mendoakan orang yang berwudu. Tapi aplikasinya memang nggak semuanya Allah berikan taufik. Maka kita mohon taufik dari Allah setiap hari ya. Kemudian orang yang melakukan sholat subuh dan asar berjamaah. Kemudian orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat sambil berzikir. Kemudian orang yang bersedekah khusus untuk orang yang akan berbuka. Karena orang yang ini ya, didoakan malaikat juga. Kemudian doa keselamatan dari malaikat saat di kedua sirot ya, ketika kita meniti sirot, jembatan antara neraka jahanam dan surga itu ya. Nah, itu ada malaikat yang mendoakan, selamatkan si fulan ya Allah, selamatkan si fulan gitu ya, bagi orang-orang yang beriman. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu Ummahat? Waktunya udah habis ya. Assalamualaikum. Suatu hari saya pernah ke sebuah masjid. Saat di perjalanan, saat mau sholat, saya sempat bingung mau sholat di posisi mana. Soalnya jamaah perempuan safnya bolong-bolong. Ada yang berdua, ada yang bertiga. Menyusun barisan sendiri. Untuk bolongnya sangat banyak. Sampai saya berpikir apakah sah sholat jamaah dengan kondisi makmum seperti ini. Nah, satu dulu ya ya. Kita mengambil di ujung aja Ya, sebenarnya kalau kita tahu ilmunya ya, dan kita nggak bisa mengkondisikan orang lain, maka itu Allah akan tetap memberikan ruksoh ya, buat orang yang tahu tapi dia nggak bisa mengkondisikan nih gitu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan sholat di masjid itu bahkan di luar pun gitu ya, di dinding terhalang dinding pun gitu ya, itu tetap dinilai sholat berjamaah. Jadi nggak masalah Tapi kalau selama kita bisa mengkondisikan, bisa ya kita tarik. Kalau saya tuh suka kakinya saya ini ya, saya dempetin ke kaki orang sebelah gitu ya. Kalau enggak ditarik badannya gitu ya, dideketin gitu. Kalau kita bisa kayak gitu mengkondisikan gitu ya ya. Tetap
sebagai makmum ya. Kemudian kedua, apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa ada malaikat katanya durhaka lalu dijadikan sebagai jin korin? Hah? Belum pernah dengar ada dalil yang menyebutkan ada malaikat yang katanya durhaka lalu dijadikan sebagai jin korin. Wallahu alam saya belum tahu nih ya. Yang saya tahu nggak ada ya. Yang saya pahami malaikat tuh nggak ada yang begitu ya. Cuman yang Harut dan Marut tadi gitu ya, di yang surah Al-Baqarah itu yang mengajarkan sihir juga itu justru untuk ujian manusia, bukan mereka buruk gitu dalam penunjukan ininya ya gitu yang saya pahami seperti itu. Kemudian kenapa seorang bisa tidak mempercayai perkara gaib sehingga lapang ketika bermaksiat atau berlebihan dalam perkara mubah? Karena belum sampai ke dadanya, ilmunya belum sampai ke dada. Jadi hanya berilmu, tahu ya kayak orang-orang kafir dulu gitu ya. Ketika disebutkan mana Tuhanmu, mana buktikan gitu ya. Udah diberikan mukjizat sama Allah padahal gitu ya. Udah jelas si Firaun melihat Musa menang gitu ya, melawan para ahli sihirnya gitu ya. Ini sihir yang nyata. Tetap aja mereka nggak mau beriman. Karena apa? Allah tidak memberikan hidayah dan taufik. Seperti itu, Ya, jadi hidayah dan taufik milik Allah dan kita nggak bisa. Meskipun kita mengajak orang ya ini nih ya. Kita gini prinsipnya, mengajak orang untuk Allah, untuk supaya udah sampai ke Allah nih kewajiban kita. Mau didengar atau enggak itu adalah urusan dia. Yang ditanya nanti adalah kita, ya. Jadi itu tadi ya. Tadi seperti kita ihsan itu ya, tingkat ihsan, menganggap ini udah sampai ke Allah belum ya? Ini Allah udah malaikat mencatat udah ini belum ya? Nah itu yang kita hadirkan dalam hati kita gitu ya ya. Kita ini ya ikhtiar ya ya, belajar latihan dan nggak semuanya nggak selalu konstan gitu ya kayak malaikat ya enggak ya. Yang penting kita terus usaha gitu. Wallahu alam. Gimana Ya. Jadi taufik milik Allah, kita hanya bisa menyampaikan dan jangan berharap banyak manusia yang mau ikut. Jadi kita doain aja, doakan aja ya Allah berikan taufik pada teman-temanku gitu ya, pada siapapun yang mendengar ini gitu ya, atau apapun itu gitu ya. Kita hubungannya sama Allah aja gitu, ya. Kita hubungannya sama Allah aja. Kalau untuk kita lakukan kewajiban dari Allah ya udah untuk Allah gitu ya. Dan kita bebas dari apapun itu ya yang kita tidak sukai, yang akhirnya kita sedih gitu ya. Dan bahkan ada orang yang menganggap kita sesat, bahkan menganggap orang kita ini menyimpang gitu ya. Karena berbeda pendapat dan sebagainya, maka urusannya sama Allah. Seperti itu. Ya Umahat ya. Ada lagi Umahat? Dan malaikat yang durhaka saya belum tahu ya dalilnya Mungkin bisa di di chat ya dalilnya yang kayak gimana gitu ya biar nanti saya tanyakan ya. Ada lagi Umahat yang mau kita diskusikan? Kalau tidak kita cukupkan ya sampai di sini pembahasan iman kepada malaikat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan Allah ridho terhadap ilmu yang kita pelajari gitu ya ya. Sesungguhnya yang hak itu datang dari Allah dan yang salah itu datang dari saya pribadi, maka maafkan gitu ya dan terimalah kebenaran dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, makasih banyak atas ilmunya. Jazakumullah khairan. Mohon maaf lahir batin. Jazakallah khair Bu. Lahir batin juga Ustazah. Sama-sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.